Presiden saja dengan segala kekuasaan dan pengaruhnya siap menerima status sebagai mantan presiden. Tapi mengapa sebagian kelompok yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, yaitu klan Ba'alawi, begitu sulit untuk menerima istilah mantan cucu Nabi? Apakah karena faktor keyakinan, konstruksi sosial, atau ada kekuatan politik dan ekonomi yang tersembunyi di balik gelar itu? Dalam bongkar analisanya sebagai berikut. Di era modern, ketika ilmu pengetahuan, genetika, hukum, dan teknologi telah menjadi alat utama pembuktian identitas, muncul satu pertanyaan besar yang mengguncang fondasi sosial keagamaan. Apakah nasab keagamaan masih sakral jika bisa diuji lewat DNA? Polemik ini tidak hanya mengguncang dunia akademik Islam, tapi juga ruang sosial masyarakat di Indonesia, terutama ketika menyangkut komunitas Ba'alawi yang begitu suci, yang begitu istimewa, dan begitu diagungkan oleh para muhibinnya yang selama ratusan tahun dianggap sebagai garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW. Kali ini tidak dimaksudkan untuk menyerang, tetapi untuk meneliti. Kita akan membedah dengan pendekatan riset lintas disiplin bagaimana klaim nasab Ba'alawi berhadapan dengan realitas keilmuan modern, hukum negara, dan sosiologi kekuasaan. Bagian pertama, landasan ilmiah dan teologis. Dalil dan tradisi nasab. Dalam Islam, nasab memiliki posisi yang sangat penting. Di dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 33 menegaskan pentingnya memanggil seseorang dengan nasab kepada ayahnya. Kemudian hadis Nabi SAW, barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, maka dia termasuk dalam golongan yang dilaknat. HR Bukhari, Muslim. Namun, ulama klasik seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan Imam Asyuti menegaskan bahwa penetapan nasab memerlukan bukti yang sangat kuat, bukan hanya klaim ataupun tradisi lisan. Kemudian di era modern, masuknya ilmu DNA dan fikih modern. Ada yang menyatakan bahwasanya tes DNA boleh digunakan sebagai alat bantu verifikasi nasab, tapi tidak menggantikan nasab syar'i kecuali dalam nasab penyangkalan ataupun penipuan. Kemudian Muktamar NU di Cirebon tahun 2012 menyinggung penggunaan ilmu forensik DNA dalam masalah penetapan nasab sebagai qarinah qawiyah, bukti kuat tapi bukan bukti utama. Maka dari itu, tes DNA menjadi penting dalam konteks verifikasi ketika muncul sengketa ataupun klaim publik. Kemudian bagian kedua, ada 7 studi kasus dan analisanya yang saya sampaikan berikut ini. Studi kasus yang pertama, uji DNA dan sengketa nasab Ba'alawi di Hadramaut. Analisanya adalah sejak abad ke-19 sebagian peneliti barat dan ulama lokal menemukan perbedaan genealogi di beberapa cabang Alawiyin. Hasil DNA modern tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan beberapa garis Y-DNA yang tidak identik antar keluarga Ba'alawi. Maknanya adalah ada kemungkinan historis asimilasi, bukan pemalsuan. Karena pada saat tahun 2009 sampai tahun 2021 belum adanya polemik nasab. Namun ini mengguncang klaim murni Sayyid. Kemudian status studi kasus yang kedua, respon sosial Ba'alawi di Indonesia. Di Indonesia, status Habib memberikan social capital, karisma keagamaan,
akses ekonomi dan posisi yang sangat-sangat simbolik. Ketika muncul isu verifikasi DNA, tentunya teman-teman masih ingat ketika Habib Rizik di tahun 2023 pernah menyatakan bahwasanya jika ada yang mengaku-ngaku habaib sebagai zuriyah Nabi, maka perlu wajib tes DNA untuk verifikasi. Namun banyak reaksi keras yang muncul, terutama mentunya sendiri Habib Hanif Alatas ketika di tahun 2024 menyatakan bahwasanya tes DNA itu haram. Artinya di sini ada kontradiksi. Bukan karena ilmiahnya ditolak, tapi karena identitas sosial keturunan Nabi menjadi pilar kekuasaan kultural. Dalam hal ini, analisanya adalah hal ini menunjukkan bahwa status nasab bukan sekedar biologi, tapi hegemonic identity, alat legitimasi dalam struktur sosial pesantren, tarekat, dan politik religius. Kemudian studi kasus yang ketiga, perbandingan dengan status mantan presiden. Mantan presiden adalah simbol transisi kekuasaan, siap menerima perubahan status tanpa kehilangan kehormatan. Namun dalam konteks Ba'alawi, status mantan cucu Nabi dianggap mustahil karena menyentuh wilayah sakralitas yang dijaga secara sosial. Analisanya adalah inilah bentuk penolakan terhadap sekularisasi simbol spiritual. Kemudian studi kasus yang keempat, bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah. Haji Said Akil Siraj dan beberapa ulama menegaskan bahwa kehormatan nasab tidak menjamin keutamaan iman. Muhammadiyah melalui perspektifnya juga menilai kemuliaan ditentukan oleh amal, bukan darah. Dalam hal ini, analisanya adalah ini memperlihatkan benturan paradigma antara nasab biologis dan nasab spiritual intelektual. Kemudian studi kasus yang kelima, tren forensik dan sains DNA. Kasus di Mesir dan Yaman menunjukkan uji DNA terhadap keluarga Syahid sering menimbulkan dua kubu, baik yang pro verifikasi dan pro tradisi. Analisanya adalah penguatan metodologi DNA dianggap modernisasi silsilah. Namun bagi sebagian ulama dianggap bentuk fitnah nasab, melanggar adab terhadap zuriyah Rasulullah SAW. Kemudian studi kasus yang keenam, dampak ekonomi dan branding religius. Ini yang sangat penting. Mengapa Ba'alawi ogah menjadi mantan cucu Nabi? Gelar habaib kini bertransformasi menjadi sebuah religious branding, digunakan dalam ceramah, bisnis spiritual, dan relasi politik. Analisanya adalah disinilah DNA berpotensi menjadi ancaman ekonomi, bukan teologis, karena bisa menggeser legitimasi privilege sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang ketujuh, studi kasus yang ketujuh, fenomena publik dan media sosial. Viralnya diskusi seperti tes DNA nasab menunjukkan masyarakat kini lebih rasional dan terbuka terhadap sains. Namun, media juga membentuk sebuah polarisasi antara penjaga kehormatan nasab dan pembongkar mitos genealogis. Analisanya di sini adalah konflik ini bukan sekedar fikih, tapi juga pertarungan narasi. Siapa yang berhak mengartikan sebagai zuriyah Nabi? Kemudian kita analisa juga bagian analisis filosofis dan sosiologis. Ketika seseorang disebut mantan presiden, ia tidak kehilangan kehormatan, hanya berganti peran saja. Tapi ketika seseorang dianggap bisa menjadi mantan cucu Nabi, banyak yang panik karena mereka takut kehilangan identitas sosial yang dibangun berabad-abad sejak abad ke-9 sampai dengan hari ini. Inilah ironi keagamaan modern. Sebagian orang lebih takut kehilangan status daripada kehilangan substansi iman. Padahal Rasulullah sendiri tidak meninggalkan kemuliaan karena nasab.
tetapi karena akhlak. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah apa? Mungkin pertanyaannya bukan lagi soal bisa atau tidak seseorang menjadi mantan cucu Nabi, tapi apakah kita siap menerima kebenaran ilmiah dan teologis jika ternyata kebenaran itu tidak sesuai dengan identitas yang kita banggakan. Presiden bisa jadi mantan karena ia menghormati sistem. Bisakah Ba'alamin menghormati ilmu sebagaimana leluhur mereka dulu menghormati sebuah kebenaran? Kisah dan analisa ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan kemuliaan sejati bukan dari darah, tapi dari kejujuran menghadapi sebuah kebenaran. Demikian dari saya. Terima kasih.